Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Rahmah yang akan memandu acara hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara penerimaan mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin 19 Februari 2024 yang dilakukan secara daring melalui Zoom maupun siaran langsung YouTube UIN Jakarta. Baik teman-teman, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Bapak Zainal Mutakin MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkesempatan hadir pada kegiatan sosialisasi daring bagi para calon mahasiswa UIN Jakarta untuk berbagai jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan SNBP, SNBT, serta SPMB Mandiri. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin menyapa dulu ini dari MAN 2 Model Kota Medan. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Halo, apa kabar? Bagaimana MAN 2 Model Kota Medan pagi ini? Sehat-sehat semua ya Pak ya? Adik-adik semua? Luar biasa. Dari Medan kita beralih ke MAN 1 Ciamis, Jawa Barat. Dari Medan kita langsung terbang ke MAN 2 Ciamis. Assalamualaikum, apa kabar Ciamis? Oke, kumaha daramang? Damang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih MAN 1 Ciamis. Ini luar biasa, MAN 2 Model Medan, MAN Ciamis. Lalu ada dari Banten, Cisarua. Silakan Cisarua. Assalamualaikum, Cisarua Bogor ya, atau Kabupaten Bandung Barat. Oke, ini ada Bahasa Adah ya. Ya, Silakan saya Bahasa dari Adah. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Ya, Saya dari oke. Kabupaten Bandung Barat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya. Insya Allah nanti menyusul juga dari beberapa MAN yang lain, yaitu dari MAN Lebak, lalu kemudian juga dari Pandeglang. Bapak Ibu semua, serta adik-adik yang saya banggakan, pada pagi hari ini sebetulnya ada dua tamu istimewa yang hadir pada pagi hari ini, yaitu dari MAN 2 Model Medan, lalu kemudian juga ada MAN 1 Darussalam Ciamis. Ini MAN-MAN yang luar biasa ya, yang punya catatan prestasi nasional. Begitu juga beberapa sekolah SMA, MA lain yang ada di seluruh kawasan yang mau gabung di acara pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta adik-adik semua, acara pagi ini sebetulnya ditujukan untuk memberikan informasi secara daring terkait seleksi para calon mahasiswa baru UIN Jakarta untuk tahun akademik 2004-2025. 2004-2025 ini ada sekitar 5 jalur seleksi masuk. Jalur seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi, lalu seleksi nasional berdasarkan tes. Dua lagi diselenggarakan oleh Kementerian Agama yaitu SPAN PTKIN, seleksi prestasi akademik nasional, SPAN PTKIN, lalu ada ujian masuk PTKIN, UMPTKIN. Nah, ini 4 jalur yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu lagi yang diselenggarakan secara mandiri oleh UIN Jakarta yaitu SPMB Mandiri. Adik-adik semua, jalur-jalur ini disediakan oleh UIN Jakarta bagi adik-adik semua yang tentu saja meminati jalur masuk berdasarkan bekal akademik masing-masing. Mungkin ada yang 10 besar di kelasnya atau di sekolahnya, silakan masuk ke SPAN, PTKIN, dan SNBP. Kurang beruntung di 4 jalur pertama, silakan di jalur terakhir yaitu jalur SPMB Mandiri. Saya kira itu sambutan awal dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru, lalu juga adik-adik yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya berharap menyimak dengan baik. Gunakan kesempatan ini untuk bertanya apa saja yang barangkali sangat dibutuhkan oleh adik-adik terkait keinginan melanjutkan belajar ke pendidikan tinggi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada Bapak Zainal atas sambutan yang telah disampaikan. Nah, sebelum kita memasuki acara inti nih, eh, apakah ada dari Mandua Model Kota Medan perwakilan atau kepala sekolah untuk menyampaikannya sambutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersua melalui Zoom menyapa seluruh sivitas akademik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga saudara-saudara dan adik-adik siswa-siswa dari sekolah-sekolah lainnya, dari madrasah lainnya juga. Tak lupa pula marilah kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati seluruh sivitas akademik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan secara langsung tentang jalur penerimaan siswa baru dan juga jurusan dan fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah. Ini adalah satu hal yang luar biasa bagi kami, kesempatan yang lama kami tunggu, dan alhamdulillah sebagai kita yang sudah pernah bersua di UIN waktu itu Pak, saya perkenalkan lagi, nama saya Ahmad Badran Siregar. Saya WKM 1, WKM Akademik dari Mandua Model Medan. Eh, Titip salam dari Kepala Madrasah yang hari ini sedang ada kegiatan di luar, di kantor wilayah, dan beliau menyampaikan rasa antusiasnya. Semoga juga ini ke depannya bisa berlangsung langgeng untuk tahun-tahun mendatang. Kami juga menginginkan, berharap agar di tahun yang akan datang dan juga tahun ini tentunya tetap ada sosialisasi seperti ini dan tetap juga istilahnya kita sebagai saudara eh, menjalin silaturahmi baik secara akademik ataupun di luar daripada itu. Yang kami hormati juga seluruh kepala-kepala madrasah yang hadir di dalam Zoom ini. Saya lihat tadi ada Man Satu Ciamis, ada juga dari Cisarua dan lain-lain. Salam kenal dan salam silaturahmi kita semua. Doa kita bersama adalah pada tahun ini banyak dari siswa-siswa madrasah, terutama di Mandua Model Medan, yang memahami, mengerti informasi secara langsung, dan akhirnya dapat berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Salam buat semua rekan-rekan, terutama tadi ada Pak Zainal yang sering saya telepon, Pak ini bagaimana, Pak ini bagaimana, sampai akhirnya bisa. Mohon maaf Pak, kalau kadang-kadang dari Mandua Model Medan itu merepotin, tapi khususnya ini untuk kemajuan seluruh warga madrasah, khususnya siswa-siswi Mandua Model Medan, dan juga untuk kemajuan pendidikan kita, terutama dari Kementerian Agama dan khususnya Provinsi Sumatera Utara. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara inti dari acara hari ini, yaitu pemaparan informasi penerimaan mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Taufan Maulana Firdaus. Kepada Pak Taufan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kalau misalnya sama siswa-siswi dari Sumatera Utara berarti ada salam khusus. Horas. Kalau dari Ciamis berarti Sampurasun.
Mudah-mudahan walaupun secara online ya, untuk sosialisasi UIN Jakartanya tetap memberikan semangat, memberikan informasi terbaik yang nantinya akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Saya panggilnya adik-adik ya, dari SMA dari MAN 1 Ciamis atau dari MAN 2 Model Kota Medan, sama dari beberapa sekolah lainnya. Ini beberapa nama muncul ternyata ada dari SMA N1 Cisarua, terus ada juga dari Pondok Pesantren Darul Hufaz, ada dari SMA Ridadul Ulum. Wah, ini beragam sekali ya untuk sekolah-sekolahnya. Selain dari MAN 2 Model Medan, ada MAN 1 Ciamis. Oh, ada juga dari Depok ternyata nih. Sebentar, mana tadi? SMKN 3 Depok. Selamat datang juga. Beberapa yang lainnya. Oh, ini ada juga PKBM Global Lentera Kasih. Selamat bergabung. MA Abu Zarin. Wah, ada dari Pelabuhan Ratu juga ya. Jadi mudah-mudahan informasinya juga bisa tersampaikan dengan baik. Silakan dimanfaatkan. Kita dari tim sosialisasi dan promosi di Public Relation Officer atau Humas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang memang tugasnya adalah memberikan informasi terbaik, informasi yang insya Allah benar adanya, tanpa ada hoax gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu guru sempat mendengar informasi tentang UIN Jakarta katanya-katanya nih, saatnya pagi ini untuk dikonfirmasi kepada kami. Kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru di 2024. Silahkan ditanyakan nanti ya. Sebelum kita masuk Q&A, tentunya ada beberapa hal yang menjadi basic information yang ingin kami sampaikan. 2024 di bulan Januari, adik-adik kelas 12 itu sudah disibukkan. Mau kemana? Mau ngapain setelah lulus dari SMA? Coba jangan galau-galau lagi. Saatnya sekarang itu untuk menentukan pilihan. Apakah mau kuliah, kuliahnya di mana dengan jurusan apa, atau misalnya pengen berkarya di bidang lain setelah lulus dari SMA, atau mungkin pengen ada gap year dulu untuk bekerja, atau ada yang mau langsung menikah. Mungkin ya. Yang penting apapun itu, pilihannya bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya mau ke perguruan tinggi negeri, kami hadir menjadi pilihan, menjadi alternatif, bisa dikonsider untuk milih jurusan-jurusan IPA atau IPS yang nantinya akan support karir kamu ke depan setelah kuliah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, adanya di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Ada yang sudah pernah ke Tangsel nggak? Ke Banten. Jadi memang namanya Jakarta, tetapi setelah ada pemekaran Provinsi Banten, masuknya sekarang jadi di Provinsi Banten, bukan di Jakarta lagi. Termasuk nanti di pilihan eh, kampus di SNBP ataupun SNBT. Kenapa kira-kira kalian harus memilih UIN Jakarta sebagai kampus kamu di 2024? Ini dia beberapa alasannya. UIN Jakarta itu menjadi kampus terbesar di bawah Kementerian Agama. Jadi kalau kita dengan Manman atau Madrasah Aliyah pesantren itu kita jadinya satu induk ya di bawah Kementerian Agama. Dikatakan sebagai universitas terbesar karena dari PTKIN lain yang ada di seluruh Indonesia, kita punya 59 kurang lebih ya PTKIN yang ada di seluruh Indonesia di bawah Kementerian Agama itu. Setiap provinsinya kan ada tuh. UIN Jakarta itu terbesar. Parameternya adalah jurusannya paling banyak. Kemudian yang pertama bertransformasi menjadi universitas. Sebelumnya kan ada dari institut, kemudian menjadi universitas. Karena semakin ke sini, kita sudah semakin banyak membuka jurusan-jurusan umum non-keagamaan. Ada sekitar 26 jurusan dari total 58 jurusan yang kita bisa tawarkan. Kemudian, beberapa alasan lainnya adalah terkait dengan akreditasi. Bisa dibantu
Kak Nisa mungkin untuk slide-nya. Akreditasi itu harus kalian consider. Yang namanya akreditasi itu harus kalian lihat turunannya ada dua. Nanti lihat akreditasi kampusnya, kemudian pilih akreditasi jurusannya atau lihat juga. Karena kalau misalnya kalian mau berkarir sebagai pegawai nantinya, setelah lulus dari kampus, itu akan diminta surat akreditasi kampus dan jurusan untuk mendukung eh, apa namanya? Untuk mendukung persyaratan administrasi ketika melamar pekerjaan. Jadi kalau misalnya masuknya ke UIN Jakarta sudah tidak diragukan lagi untuk akreditasinya sudah terakreditasi internasional malah tidak hanya di Indonesia saja. Ada namanya IQA atau International Quality Assurance in Islamic World. Kemudian ada juga AUN QA di tingkat regional Southeast Asia atau ASEAN dan Star QS Rated for Excellence. Itu juga gimana caranya UIN Jakarta itu bisa terrekognisi secara global. Keuntungannya adalah kalau misalnya kalian kuliah di UIN Jakarta dari beberapa prodi yang sudah diakreditasi secara internasional, tidak perlu penyetaraan ijazah lagi ketika mau melamar pekerjaan ke luar negeri, tapi sudah setara dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UIN Jakarta. Berikutnya adalah kerjasama internasional. Ini kaitannya dengan ada namanya student exchange ke luar negeri. Nah, nanti kalau misalnya sudah menjadi mahasiswa-mahasiswi kami, kalian itu punya peluang sangat besar untuk bisa kuliah 1 semester ke negara tujuan yang sudah kerjasama dengan UIN Jakarta. Nanti saya jelaskan di bagian beasiswa MOSMA. Nextnya adalah fakultas dan jurusan yang bisa kalian pilih. Kita punya 12 fakultas, ada prodi umum dan prodi keagamaan. Untuk prodi umum itu, kalau kalian nanti melihat brosur ataupun website UN Jakarta, tertulis dari Fakultas Psikologi sampai dengan Fakultas Kedokteran. Jadi ada psikologi, kemudian ada ekonomi dan bisnis, sains dan teknologi, kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu ada ilmu kesehatan, dan yang terakhir adalah kedokteran. Itu prodi-prodi umum yang kami tawarkan nantinya di SNBP dan SNBT. Lalu ada juga prodi-prodi keagamaan. Itu kaitannya nanti dengan pilihan jalur masuk yang bisa kalian ambil. Ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Adab dan Humaniora, Teologi atau Usuluddin, Hukum, kemudian Komunikasi, dan Dirosat Islamiyah. Nah, nanti untuk yang prodi keagamaan itu, jalur masuknya berbeda lagi dengan yang prodi umum. Ada namanya SPAN PTKIN dan UM PTKIN. Yang terakhir itu ada sekolah pascasarjana. Ini untuk S2 dan S3. Di UIN Jakarta itu tidak ada vokasi, tidak ada D3, jadi kalian kuliahnya 4 tahun. Semuanya adalah S1 atau strata 1. Kalau misalnya kalian reguler atau umum gitu kuliahnya ya, waktu atau durasinya itu sekitar 4 tahun. Tapi kalau kalian bisa lebih rajin, lebih tekun, sangat memungkinkan kuliahnya hanya 7 semester atau 3,5 tahun. Yang namanya durasi kuliah itu tergantung dari kalian yang akan memanage waktu ketika belajar di kampus seperti apa. Boleh dibantu slide berikutnya, Kak Nisa, untuk display dari fakultas dan jurusan. Nah, kalau misalnya nanti kalian masuk bareng-bareng dengan teman-teman kamu dari MA Ciamis atau MA model Kota Medan, atau mungkin saya sekalian absen nih. Ada dari Matlaul Anwar Malingping, atau dari Man Satu Banda Aceh,
Lalu ada juga dari MAN 1 Kabupaten Semarang. Selamat bergabung. Terus dari Sulawesi Selatan, MA Nurul Adiah Calacu ya. Terima kasih sudah hadir. Nah, nanti kalau misalnya kamu masuk bareng-bareng, kayaknya nih kalau misalnya nanti lulus nggak akan bareng-bareng di angkatan wisuda yang sama. Pasti setiap orang itu punya timeline kuliahnya masing-masing. Sesuai dengan ketertarikannya nanti ketika kuliah itu mau ngapain. Apakah mau ikut organisasi, atau mungkin pengen aktif di kegiatan yang support untuk soft skill, minat dan bakat, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Pasti punya timeline masing-masing, makanya keluarnya itu atau lulusnya nggak akan bareng-bareng, tapi nanti berbeda-beda di angkatan wisudanya. Nah, itu tentunya tidak masalah ya, tidak menjadi hambatan dan nggak apa-apa juga. Yang penting kalian bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Lagi-lagi adalah be responsible gitu. Gimana kalian mewarnai perkuliahan kalian nantinya ke depan. Next-nya adalah untuk jalur masuk. Nah, ini dia. Boleh langsung ke jalur masuk saja, Kak Nisa. Ini kita preview fakultas dan jurusannya. Nah, ini dia. Ini yang paling penting, gimana caranya untuk bisa kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita menyediakan 5 jalur masuk. Jadi hanya ini aja. Tidak ada jalur masuk yang lain. Silahkan kalian pilih jurusannya, lalu baru pilih jalur masuknya. Jadi kalau mau ke UIN, pilih jurusannya dulu. Nah, terus lihat jurusan itu ada di jalur masuk apa. Kita akan menjelaskan semua jalur masuk yang kita miliki. Tapi pada akhirnya nanti pilihan kalian terserah apakah mau ikut semuanya, apa mau ikut cuma 2 jalur masuk saja, atau bahkan mungkin cuma satu aja deh. Insya Allah saya yakin lulus langsung dari satu jalur masuk yang sudah saya pilih. Boleh banget ya. Yang pasti, kalian pahami bahwa setiap jurusan yang ada di UIN Jakarta itu, jalur masuknya ada 3. Jurusan-jurusan keagamaan, masuknya dari SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan SPMB Mandiri. Jurusan-jurusan umum, masuknya itu dari SNBP, SNBT, dan SPMB Mandiri. Jadi itu ya, 3 jalur masuk untuk semua jurusan yang ada di UIN Jakarta. SNBP sudah mulai, sekarang sudah tahap ke kampus dari teman-teman yang eligible atau yang berhak untuk ke tahap berikutnya dari jalur rapor. Mudah-mudahan dari sekolah-sekolah yang join Zoom di pagi hari ini, yang eligible-nya juga banyak dan banyak juga yang milih UIN Jakarta ya. Karena memang dari setiap sekolah itu kan hanya 40% kaitannya dengan akreditasi sekolahnya. Semakin bagus akreditasinya, kuota untuk yang eligible-nya juga semakin banyak. Semua jalur masuk yang kita miliki itu pendaftarannya online, tidak perlu teman-teman jauh-jauh ke Jakarta, kemudian datang ke loket minta formulirnya gitu ya. Jadi cukup lewat website, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi tinggal kamu buka lewat laptop ataupun dari PC, yang penting punya koneksi internet yang bagus, dibuka atau diakses websitenya, langsung bisa daftar. Untuk jalur tulis atau ujian berbasis tes atau yang ujian masuk dan SPMB mandiri, itu nanti pendaftarannya sudah tidak ada kaitan dengan sekolah. Kalau yang jalur lapor kan kalian tidak bisa mendaftar sendiri. SNBP dan PAN PTKIN harus sekolah yang mendaftarkan melalui pengisian PDSS. Di situ juga free, tidak ada biaya yang harus kalian keluarkan. Tinggal nanti daftar aja lewat sekolah. Nah, kalau misalnya lewat jalur ujian atau tes, itu ada biaya yang harus kalian keluarkan. SNBT
sama UMPTKIN itu biayanya sekitar 200.000. Untuk SPMB Mandiri itu biayanya sekitar 300.000 rupiah. Silahkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di UIN Jakarta itu pembagiannya berdasarkan prodi umum dan prodi keagamaan. Jangan sampai salah. Nah, kaitannya dengan prodi ini, sebetulnya untuk prodi-prodi keagamaan, konten mata kuliahnya tuh tidak juga full agama. Ini kaitannya karena UIN Jakarta di bawah Kementerian Agama, izin pembukaan prodinya itu ada di bawah Kementerian Agama, jadi dikategorikannya jurusan agama. Padahal sebetulnya banyak juga jurusan-jurusan umum, tapi kategorinya masuk dari jurusan agama. Contohnya, komunikasi, hukum tata negara, atau misalnya pendidikan bahasa Inggris kalau dia yang keguruan. Atau yang lainnya lagi, ya yang pendidikan itu banyak ya, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan IPS, atau di Fakultas Hukum juga banyak. Hukum keluarga, itu jurusannya masuknya di prodi keagamaan. Padahal kalau secara konten kuliah, kamu tuh nanti ya eh, jadi sarjana hukum, jadi sarjana pendidikan, sarjana komunikasi, yang konten kuliahnya juga nggak akan full belajar agama gitu. Cuma karena penyebutan dan izin prodinya aja di bawah Kementerian Agama. Karena masa juga bisa dikatakan sebagai jurusan eh, umum gitu ya. Tapi karena nanti jalur masuknya jalur masuk ke keagamaan. Oke, mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih banyak ya dari jalur masuk yang kita siapkan ini. Silakan ketika nanti Kak Nisa membuka Q&A, tanyakan sejelas-jelasnya. Berikutnya adalah saya ingin membahas tentang uang kuliah. Di sini mudah-mudahan ada orang tua juga yang join ya, atau Bapak Ibu gurunya, karena kita juga tidak mau menjual kucing dalam karung. Karena kalau kuliah itu tentu ada biaya yang harus kalian keluarkan. Kita pengen share kira-kira berapa ya uang kuliah yang ada di UIN Jakarta. Nah, setiap mahasiswa-mahasiswi UIN Jakarta bisa saja memang berbeda nanti uang kuliahnya. Tergantung apa? Tergantung dari UKT mereka yang dikonsider dari hasilan orang tua per. Jadi kalau misalnya kamu lulus dari SNBP, SNBT, SPAN PTKIN, UMPTKIN, atau bahkan SPMB Mandiri, itu cara menentukan uang kuliahnya sama saja. Tidak ada perbedaan. Jadi menggunakan UKT. Akan diminta untuk mengupload beberapa berkas. 7 berkas lebih tepatnya. Seperti slide yang kita tampilkan di hadapan kalian semuanya lewat layar ya. Kalau sudah lulus dari jalur masuknya, step berikutnya adalah akan diminta daftar ulang. Kalian akan diminta langsung untuk mempersiapkan 7 berkas ini. Slip gaji orang tua kalau orang tuanya kerja, kalau tidak bekerja, misalnya dia entrepreneur atau bisnis, berdagang, harus ada surat keterangan penghasilan. Lalu harus difoto rumah bagian dalam dan bagian luarnya. Terus harus ada bukti pembayaran listrik dari PLN. Kalau yang masih menggunakan meteran, itu lebih mudah. Tinggal melampirkan bukti bayar dari PLN-nya aja. Gimana kalau misalnya yang sudah menggunakan token atau pulsa, itu harus ada bukti atau keterangan dari kelurahan, dari pejabat setempat tempat tinggal kalian, token kalian habis berapa per bulannya, itu harus dilampirkan surat keterangannya. Lalu bukti bayar pajak bumi dan bangunan. Kita pengen tahu luas rumah orang tua kalian itu berapa meter persegi. Terus kita juga pengen tahu kartu keluarga. Masih berapa orang anggota keluarga yang dibiayai oleh orang tuanya. Terus punya mobil atau motor enggak orang tuanya. Kalau ada, harus dilampirkan STNK mobil atau motor. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Yang terakhir adalah surat keterangan tidak mampu. Sekiranya kalian secara finansial kesulitan, nggak usah
segan, nggak usah sungkan, lampirkan aja bukti keterangan tidak mampunya, biar untuk pembayaran kuliahnya bisa lebih ringan seperti itu ya. Jadi 7 poin ini wajib hukumnya harus dikumpulkan dan nanti dokumennya di-scan berbentuk file PDF untuk di-upload ke website UIN Jakarta. Nah, yang paling membedakan UIN Jakarta dengan kampus negeri yang lain, ini harus diingat dan di-highlight gitu ya. Kalau perlu di-boldin gede. Kita nggak ada namanya uang pangkal, tidak ada uang gedung, nggak ada namanya sumbangan pendidikan atau SPI. Jadi jalur masuk apapun, even dari SPMB Mandiri, ingat ya, dari Mandiri pun tidak ada namanya uang pangkal, uang gedung, atau sumbangan pendidikan. Ini informasi yang masih suka salah gitu ya, di masyarakat ataupun di tingkat adik-adik SMA sederajat, masih suka ada yang nanya, Kak, kalau mandiri uang pangkalnya berapa atau uang kuliahnya ada SPI-nya atau enggak? Tidak ada ya. Jadi insya Allah sangat terjangkau untuk biaya kuliahnya. Kalian bisa lihat detail uang kuliahnya di website UIN Jakarta, spmb.uinjkt.ac.id/UKT. Nanti lihat aja di situ ya, biar lebih tahu besaran uang kuliahnya berapa. Saya pengen simulasikan dulu nih, tapi memang belum saya show di layar gitu ya. Atau mungkin Kak Nisa dan tim bisa dibantu dibukakan websitenya, kemudian di-share di kolom chat, biar nanti adik-adik bisa buka sendiri gitu ya, uang kuliah di UIN Jakarta itu berapa. Kalau misalnya ada yang tertarik ke psikologi, kemudian kamu lulus dari SNBT begitu ya, atau dari SPMB Mandiri, atau dari SNBP jalur rapor, kemudian daftar ulang dan sudah diproses dokumen tadi, lalu dapat uang kuliahnya kelompok 4 misalnya. Jadi UKT-nya di UIN Jakarta itu ada 7 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7. Kalian itu cuma akan dapat satu kelompok aja. Terus besarannya beragam, tergantung dari jurusannya, karena beda-beda. Nah, kalau misalnya ada yang lulus di psikologi, kemudian dapatnya kelompok 4, kamu itu akan kena uang kuliah di 4.800.000 per semester. Sudah bersih, sudah tidak ada uang apa-apa lagi, sudah tinggal belajar, tinggal ujian akhir semester ataupun tengah semester, sudah tinggal ikut kegiatan kemahasiswaan, sampai nanti dapat uang kesehatan juga. Kalau ternyata lagi kuliah di UIN Jakarta, kemudian kamu sakit gitu ya, cukup berobat ke rumah sakit UIN Jakarta, ke poli umumnya sudah gratis, termasuk dalam UKT-nya. Tapi kalau ke spesialis tidak gratis, hanya dapat potongan saja sekitar 20%. Oke, itu kaitan dengan uang kuliah. Next-nya adalah beasiswa. Beasiswa itu banyak banget di UIN Jakarta. Yang terpenting adalah kalian harus lulus dulu, jadi mahasiswa-mahasiswi kami, punya nomor induk mahasiswa, aktif kuliah, baru bisa mengajukan beasiswanya. Jadi tidak ada beasiswa yang kita berikan dari jalur masuk. Beasiswa itu diberikan ketika kalian sudah aktif menjadi mahasiswa-mahasiswi UIN Jakarta di semester 1. Boleh dibantu ditunjukkan beasiswanya, Kak Nisa dan tim yang punya kartu Indonesia Pintar. Saya sih sangat berpesan ya, jangan sampai kalian terputus hanya tingkat SMA saja gitu. KIP itu program pemerintah, kalian bisa lanjutkan ke tingkat kuliah dimanapun itu, di negeri gitu ya. Kalau di UIN Jakarta pun sangat bisa menggunakan KIP. KIP ini besarannya sangat lumayan, sekitar 6.500.000-an per semester. Dan enaknya KIP itu kamu ngajuinnya sekali aja di semester 1, semester berikutnya itu nggak perlu ngajuin lagi, langsung akan dapat ditransfer ke rekening kamu nantinya. Silahkan. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. KIP-nya itu tidak bisa dari jalur masuk. Nah, ini juga yang membedakan KIP UIN Jakarta dengan kampus yang lain. KIP-nya UIN Jakarta, kamu diterima dulu di UIN Jakarta lewat 5 jalur yang kita sediakan.
Kemudian nanti setelah aktif kuliah baru akan ada pembukaan beasiswa KIP-nya per jalur gitu. Jadi kalau kamu masuknya dari UM PTKIN, daftar KIP-nya pun ya lewat jalur UM PTKIN, tergantung dari jalur masuk kamunya. Yang berikutnya, beasiswa STF atau Social Trust Fund, beasiswa Badan Layanan Umum, Generasi Baru Indonesia atau GENB, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Bright Scholarship, Karya Salemba 4 atau KSE, Mora Overseas Student Mobility Award atau MOSMA, yang kaitannya tadi dengan kerjasama internasional. Nih dia, beasiswa untuk student exchange ke luar negeri. Selain dari beasiswa yang kami display di slide, masih banyak sekali beasiswa yang bisa kami tawarkan. Contohnya adalah Habibie Foundation, BUMN, kemudian Bina Insani, lalu ada juga penelusuran prestasi akademik, bank-bank mitra yang bekerja sama dengan kami, itu juga rutin memberikan beasiswa. Yang terpenting adalah kamu aktif cari informasinya nanti. Yang handle beasiswa di UIN Jakarta itu ada bagian kemahasiswaan dan Social Trust Fund, itu dua lembaga yang menangani beasiswa di UIN Jakarta. Main-main ke kantornya atau follow sosial medianya biar up to date. Selain nanti di-share di sosial media, di UIN Jakarta Official juga pasti akan di-share kalau ada penawaran beasiswa. Next-nya adalah kita pengen membahas sedikit tentang kegiatan kemahasiswaan. Kira-kira kamu bakal ngapain kalau misalnya di UIN Jakarta selain belajar di kelas sama dosen atau ngerjain makalah di perpustakaan? Nah, karena kan kayaknya bosen gitu ya kalau misalnya kamu belajar terus ada capek-capeknya gitu. Nah, selain belajar, kamu bisa mengisi kegiatannya sama organisasi-organisasi mahasiswa yang bisa improve soft skill kamu, menyalurkan minat bakat kamu di kampus yang nanti akan berguna buat mendukung ijazah S1 kamu kalau sudah lulus dari UIN Jakarta. Bisa ikut lembaga dakwah kampus, kalau yang pengen belajar Islam lebih dalam lagi, kalau yang pengen ngaji lebih bagus, bisa belajar di Hikmah atau Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa, yang suka seni peran ada teater, yang pengen jadi seorang jurnalis ada lembaga pers mahasiswa, yang suka nyanyi ada paduan suara, yang suka banget olahraga, semua cabang olahraga kita punya, ada namanya Forsa, yang pengen melanjutin pramuka bisa lanjut di pramuka, yang suka dengan alam ada pecinta alam Arkadia, yang pengen belajar entrepreneur atau wirausaha ada Koperasi Mahasiswa atau Kopma, yang pengen belajar bela negara itu ada Menwa, yang suka musik belajar nyanyi tapi bukan format paduan suara gitu ya, itu ada komunitas musik mahasiswa RIA, yang pengen menjadi seorang relawan, suka sama kehidupan sosial, itu ada Korps PMI KSR, yang suka fotografi ada Kala Citra, yang pengen ikut marching band ada Marching Band UIN Jakarta, yang suka lingkungan hidup ada Pecinta Lingkungan Hidup Ranita, yang pengen belajar bahasa di seluruh dunia, tidak cuma Arab dan Inggris, ada namanya Foreign Language Association atau FLA. Nah, 16 UKM ini bisa kamu pilih untuk mendukung kegiatan kuliah kamu nantinya. Biar lebih berwarna. Gak cuma belajar aja di kelas sama dosen, sama teman, atau tadi saya bilang ya, cuma ngerjain paper di perpustakaan fakultas ataupun perpustakaan pusat di UIN Jakarta. Biar nantinya kamu bisa punya juga SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Kalau kamu punya bakat, punya prestasi dari organisasi ataupun dari akademiknya, itu nanti pas lulus ijazahnya ada dua. Selain ijazah S1, ada juga pendamping ijazah. Yang nantinya kalau kamu melamar pekerjaan akan sangat bagus, biar menjadi distingsi buat
pelamar-pelamar lainnya yang jadi saingan kamu ke depan gitu ya. Tentu bersaing secara sehat. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. We are looking forward to have Q&A. Kita sangat mengharapkan ada diskusi lebih banyak dari tanya jawab. Silakan Kak Nisa bisa memimpin sesi pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Taufan atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya adalah kita buka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya pada Zoom masing-masing. Kita buka untuk 3 pertanyaan pertama ya teman-teman. Eh, untuk tahfidz 30 juz itu ada jalurnya apa tidak? Oke, oke. Ada yang ingin bertanya boleh raise hand ya teman-teman. Nah, ini udah ada 3 nih yang raise hand. Mungkin boleh dari Muhammad Isa Aji untuk menyampaikan pertanyaannya. Kak, kalau penghasilannya sekitaran 7 juta itu masuk UKT yang mana ya, Kak? 7 juta. Oke, terima kasih Muhammad Isa Aji. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Abdillah Ahmad, boleh menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf Kak, nggak bisa on kamera. Aku izin bertanya. Di UIN itu yang jalur apa namanya? Ada yang jalur prestasi kan ya Kak? Itu Ya, bisa melalui rapot kah atau gimana? Nah kalau misalnya melalui rapot, kalau misalnya kayak orang-orang yang mungkin masuk sekolah informal kayak paket C gitu apa bisa ikut juga Kak? Terus yang kedua, di UIN itu ada yang jurusan ilmu komunikasi murni nggak Kak? Yang soalnya pernah aku cek di Google itu dia gabung sama dakwah Islam juga. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih, Kak. oke, terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga mungkin dari Saadah SMA N1. Nah, ya, boleh sampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya kepada moderator, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin dari saya izin bertanya. Dulu akhir-akhir ini saya pernah dengar gitu, kalau misalkan untuk milih universitas itu tuh eh untuk apa ya, keterimanya itu kecil, persenan diterimanya itu kecil. Terlebih ya, apalagi kalau misalkan jauh dari sekolahnya. Kebetulan saya dari KBB, dari Bandung. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membantu kita untuk lebih mempermudah masuk ke UIN Syarif Hidayatullah ini? Terlebih lagi di Fakultas Psikologi. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih yang udah bertanya. Kita buka 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Bakal dijawab sama Bapak Taufan. Yang sudah bertanya boleh untuk menonaktifkan fitur raise hand-nya. Kepada Pak Taufan boleh untuk dijawab Pak. Terima kasih Kak Nisa. Tadi pertanyaan pertama apa Kak Nisa? Mohon maaf, tadi ada hal yang perlu dikoordinasiin dulu dengan tim yang lain. Boleh diulang untuk pertanyaan pertamanya tadi, Kak Nisa? Oke, tadi pertanyaan yang pertama itu dari Muhammad Isa Aji. Eh, 7 juta, gaji 7 jutaan itu masuk ke UKT mana ya? Benar, Kaisa Aji? Benar, Kak? 7 juta. Ya, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tidak bisa kita langsung tentukan dari satu poin syarat UKT ya. Misalnya gaji 7 juta, nanti kira-kira dapat UKT-nya berapa. Kita juga pengen tahu, selain dari 7 juta gaji kamu itu, gaji orang tua maksudnya ya, kita juga kan pengen tahu tuh, luas rumahnya berapa, jumlah anak dari orang tua kamunya berapa dari kartu keluarga. Karena kalau misalnya anaknya cuma satu, kemudian dengan gaji 7 juta misalnya gitu ya, ya bisa saja UKT-nya dari 4 ke atas, karena kan sudah tidak ada yang dibiayai lagi sama orang tua kamu. Tapi kalau misalnya gaji 7 juta, ternyata anaknya ada 4, wah itu bisa jadi di bawah UKT 4, misalnya UKT 3 atau UKT 2. Karena kita melihat yang dibiayai sama orang tua kamu itu masih
4 orang misalnya. Seperti itu, termasuk kepemilikan kendaraan bermotor juga. Apakah punya mobil, punya motor, terus juga kita pengen tahu kaitannya kan dengan ekonomi itu selain dari rumah besar atau kurang luas, ada juga listrik ya. Listrik itu juga kan mempengaruhi kaitannya dengan perangkat-perangkat atau perlengkapan rumah tangga di rumah kamunya itu banyak atau tidak bisa dilihat dari rekening listriknya. Seberapa besar daya yang dikeluarkan setiap bulannya dari biaya yang dibayarkan ke PLN atau melalui token gitu. Jadi banyak faktor, tidak bisa hanya dilihat dari gajinya saja. Tapi kalau memang dirata-ratakan gitu ya, sebagai orang tua kamu bisa ancang-ancang untuk melihat uang kuliahnya, 7 juta saya rasa bisa sekitar 4 atau 5. Eh, saya tanya dulu nih, mana tadi yang tanya? Boleh diaktifkan mikrofonnya? Iya, kenapa? Iya Pak, saya ingin nanya. Ya ya. Iya Pak, Keisha, kamu tertariknya di jurusan apa, Kay? saya jurusan ini Pak, Pendidikan Agama Islam. Oke, pendidikan agama Islam, misalnya Keisha tadi orang tuanya di 7 juta gitu ya. Saya rasa kamu bisa mempersiapkan UKT 5 di 3.400.000 per semester. Mau nanya lagi boleh Pak? Kalau kan saya punya sertifikat kejuaraan gitu, bisa dapat potongan gitu, ada nggak Pak? Kalau beasiswa itu jatuhnya bukan dari sertifikat SMA yang kamu dapat. Kalau misalnya sertifikat kejuaraan tingkat SMA yang sudah kamu dapat, itu kamu ajukan untuk jalur masuk SPAN PTKIN ataupun SNBP. Itu bisa. Biar nanti masuknya lewat jalur prestasi. Tapi kalau misalnya mau dapat beasiswa dari kejuaraan, kamu harus berprestasi di UIN Jakarta ketika sudah berstatus mahasiswa. Gitu. Cukup jelas, Keisha? Baik Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Next-nya Kak Nisa, nomor 2 tadi. Oke, tadi pertanyaan yang kedua itu ada 3 pertanyaan nih Pak. Pertama itu ada ilkom murni nggak? Terus jalur prestasi bisa pakai nilai rapot apa enggak? Terus yang paket C bagaimana gitu? Untuk ilkom murni, ya sebetulnya yang tadi saya bilang ya, karena memang UIN Jakarta di bawah Kementerian Agama, izin pembukaan prodinya dari sana. Jadi ya ilkomnya itu bukan ilmu komunikasi, tapi komunikasi penyiaran Islam. Sebetulnya, kembali yang tadi saya sampaikan, secara konten mata kuliah itu sama kayak ilkom murni. Ada namanya produksi siaran radio, ada produksi siaran televisi, kemudian pengantar ilmu komunikasi, belajar juga tentang komunikasi politik, dan lain sebagainya seperti ilmu komunikasi murni di universitas umum. Perbedaannya adalah malah kalau di UIN Jakarta lebih bagus lagi karena Islamic value dibandingkan dengan ilkom murni. Yang namanya kamu belajar ilmu komunikasi itu dilihat dari sisi keislamannya gitu ya, yang nantinya jadi pembeda dengan ilmu komunikasi murni dari kampus lain. Gimana caranya ilmu dakwahnya juga tersampaikan lewat komunikasi, terus nilai-nilai keislaman yang nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat juga kamu dapat dari mata kuliah keislaman yang nantinya kamu dapat 2 semester, semester 1 dan semester 2 gitu sih. Secara gelar memang belum sama. Ilmu komunikasi di UIN Jakarta gelarnya masih ESOS kalau tidak salah. Belum sarjana ilmu komunikasi. Tetapi ini sedang proses untuk penyetaraan. Memang kita juga pengennya diakui secara nasional bahwa komunikasi penyiaran Islam pun sama seperti SIKOM dari kampus luar gitu ya. Seperti halnya jurnalistik.
jurnalistik itu dari gelarnya sudah sarjana ilmu komunikasi nantinya. Nah, tinggal komunikasi penyiaran Islam yang sedang diupayakan untuk bisa SIKOM juga biar setara. Karena ini pun sudah dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum. Semua jurusan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum, gelarnya itu sudah SH. Sudah tidak macam-macam lagi, sudah tidak ada I-nya atau Islam gitu ya. Biar secara nasional itu diakui ketika nanti pengen melamar pekerjaan gitu. Ini mungkin menjadi apa ya, motivasi untuk kita biar lulusan komunikasi penyiaran Islam UIN Jakarta pun bisa bersaing secara nasional. Tetapi belum belum penyetaraan gelar saja, lulusan-lulusannya sudah banyak berkarir di media-media ya. Jadi nggak kalah sama yang dari ilmu ilkom murni gitu. Contohnya banyak sekali alumni-alumni kita yang sudah ada di Metro TV, ada juga di Pimret SCTV gitu ya, di Liputan 6, kemudian ada juga di Berita Satu, ada juga di TVRI, atau di media-media online juga banyak. Itu kan yang istilahnya elektronik ya. Itu banyak sekali. Ya karena memang sudah diakui keilmuannya secara umum dan nilai keislamannya itu yang memang jadi pembeda gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan kedua. Oke, Pak. Eh, Tadi ada pertanyaannya juga Pak yang bagaimana dengan jalur prestasi, apakah pakai nilai rapot, terus yang paket C bagaimana gitu. Oh iya, untuk prestasi tentunya tadi SNBP dan SPAN PTKIN. Kalau misalnya kamu mau masuknya ilmu komunikasi, berarti masuknya dari SPAN PTKIN. Nah, untuk SPAN PTKIN itu udah dibuka, silahkan koordinasi sama sekolah untuk bisa didaftarkan dan nanti kamu bisa pilih komunikasi penyiaran Islam. Untuk paket C sendiri, memang kalau dia tidak bisa jalur prestasi SNBP ataupun SPAN PTKIN ya, kamu bisa daftarnya itu jalur ujian aja kalau yang paket C. Boleh banget, kita sangat terbuka kalau memang kamu dari sekolah paket C, yang penting adalah maksimal usianya ketika masuk UIN Jakarta di semester 1 tidak lebih dari 25 tahun. Dan sudah punya ijazah paket C-nya gitu. Malah memang lebih diuntungkan yang namanya SMA sederajat di luar dari paket C. Kalau dari segi usia kan berarti hanya 3 tahun terakhir lulusan SMA sederajat. Jadi kalau di tahun kan mungkin sekitar 20 tahun ya maksimal untuk bisa jadi mahasiswa baru. Tapi kalau di paket C memang bisa maksimal 25 tahun. Yang penting punya ijazahnya aja. Kalau dari SMA sederajat, 2024 kita akan menerima lulusan SMA tahun 2024, 2023, dan 2022. Itu, Kak Nisa. Oke, terima kasih Pak Taufan. Terus ada pertanyaan ketiga tadi dari Saada SMA AN1 Cisarua. Nah, tapi tadi ada trouble dikit, jadi aku lupa nih pertanyaannya. Jadi boleh Saada diulang lagi pertanyaannya? Baik, sebelumnya Bapak izin bertanya. Inti pertanyaannya tuh sebenarnya kalau misalkan dari UIN Syarif Hidayatullah sendiri itu lebih melihat ataupun mengutamakan dulu yang dari wilayahnya atau dari kita yang dari jauh-jauh gitu tempatnya dari UIN Syarif Hidayatullah peluang masuknya besar atau kecil gitu. Kalaupun misalkan kecil, kira-kira apa sih yang bisa membantu kita supaya kita teh bisa masuk ke UIN Syarif Hidayatullah, terlebih lagi di Fakultas Psikologi. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saadah dari SMAN 1 Cisarua. Untuk peluang masuk, setiap orang punya peluang yang sama besar, baik itu dari Jakarta,
atau Botabek gitu ya, atau di luar Jabodetabek. Yang penting memang lulus seleksinya. Kalau dari jalur rapor nilainya memenuhi standar, kalau dari ujian pun berarti nilainya memenuhi standar. Yang dikaitkan langsung dengan kuota penerimaan. Nah, untuk tahun 2023 beberapa kali kita punya forum dengan dekan-dekan dan wakil dekan bidang akademik. Ternyata ini trennya lagi berubah. Biasanya pendaftarnya itu banyak dari luar Jabodetabek. Ternyata di beberapa fakultas pendaftarnya itu banyak yang dari Jakarta. Ya, kita tidak bisa merubah itu dan tidak bisa mengatur itu ya. Yang namanya seleksi terbuka bagi siapapun dari mana saja, yang penting memang lulus seleksinya. Jadi Saadah pun punya peluang sama besar dengan anak-anak dari lulusan SMA di Jakarta atau dari Jabodetabek gitu ya. Silahkan daftar saja dulu, coba saja dulu biar nanti bisa lulus. Misalnya di psikologi, kalau memang mau daftar psikologi berarti kamu ikutnya SNBP, SNBT, dan SPMB Mandiri gitu. Untuk rilisnya sudah ada di Instagram UIN JKT Official. Kamu lihat saja peluang peminat peminat 2023 itu berapa orang. Kemudian daya tampung di 2024 itu berapa orang. Kamu lihat biar kamu tahu gambarannya dan kamu harus sebesar apa nih berjuangnya, belajarnya harus sekeras dan segiat apa biar bisa lulus dan saingan sama teman-teman kamu di seluruh Indonesia. Itu sudah rilis informasinya, silakan dilihat ya adik-adik semuanya yang SNBP dan SNBT. Kuota penerimaan di 2024-nya sudah ada tiap jurusan-jurusannya. Termasuk psikologi itu sudah ada. Dilihat aja. Yang penting kamu usaha dulu aja. Kalau memang jalur rapor ini sudah berjalan, udah tinggal pengumuman nanti di 22 Maret kalau tidak salah. SNBT itu silahkan nanti daftar. Mudah-mudahan kalau yang sudah ikut SNBP lulus. Jadi untuk ikut jalur ujian ya, tinggal daftar ulang aja. Dan semuanya nanti akan di-ranking. Untuk kuota psikologi misalnya 50 orang dari SNBP. Ya sudah, nanti akan dilihat rata-rata nilai tertinggi peringkat 1 sampai peringkat 50 dari seluruh pendaftar. Kemudian itu yang akan diterima di psikologi UIN Jakarta. Udah gitu aja. Gitu. Jadi coba dulu aja. Insya Allah peluangnya sama besar kok. Kurang lebih itu. Syahadah. Baik, Bapak. Kembali ke Kak Nisa. Semangat ya, Syahadah. Bapak mau izin bertanya lagi, boleh tidak? Boleh, boleh. Baik, sebelumnya izin bertanya Bapak mengenai prestasi. Kan dari guru BK saya tuh katanya boleh memasukkan piagam-piagam prestasi. Nah, Betul. kira-kira untuk piagam prestasi yang dimasukkan pendaftaran SNBP ini tuh prestasi yang diraih di tingkat, kalau misalkan kita ikut seminar terus kita masukin piagam itu boleh nggak, atau emang ada tingkatannya, semisal prestasi dari tingkat provinsi saja yang dimasukkan atau dari tingkat kabupaten itu Bapak? Setiap calon mahasiswa punya peluang untuk memasukkan 3 sertifikat lewat SNBP ataupun SPAN PTKIN. Tingkatnya memang cukup tinggi. Untuk prestasinya harus nasional ataupun internasional. Tetapi kita nggak tahu pendaftar di 2024 itu prestasinya akan seperti apa. Kalau memang tinggi-tinggi, ya berarti standar prestasinya pun akan ditinggikan. Tapi ternyata kalau sudah di leveling seperti itu dan ternyata pendaftarnya nggak ada yang tingkat nasional bahkan internasional, ya standarnya akan diturunkan gitu ya, menjadi tingkat provinsi misalnya. Yang kita consider untuk bisa diterima kalau memang seminar, pastikan kamu itu menjadi speaker atau pembicara di seminar tersebut. Karena kalau misalnya hanya peserta di sebuah seminar, itu masuknya menjadi
belum dikategorikan sebagai prestasi gitu ya. Itu masih sebagai partisipan saja di sebuah seminar nasional ataupun internasional, bukan sebagai pembicara gitu. Kan banyak juga sekarang, misalnya kamu bikin makalah atau abstrak atau paper, kemudian dipresentasikan di sebuah seminar. Nah, itu baru tuh prestasi. Selain itu ya banyak prestasi olahraga, menang olimpiade, prestasi olimpiade sains, juara matematika, fisika, kimia gitu ya. Atau prestasinya bidang seni, nyanyi, atau misalnya lomba apa ya seninya, karawitan, atau mungkin punya prestasinya jadi lomba pembawa banyak-banyak ya. Yang penting memang kalau memang kamu punya sertifikatnya banyak, lihat aja tiga teratas yang levelnya paling tinggi yang kamu miliki itu yang kamu masukin gitu. Jadi yang di bawah itu ya kamu hilangin aja atau nggak usah dimasukin karena kan cuma tiga nanti bisanya ya, biar jadi support untuk nilai rapor kamu gitu. Karena yang namanya eh, prestasi itu jadinya nanti simbiosis mutualisme ketika sudah menjadi mahasiswa-mahasiswi UIN Jakarta. Kami harapkan kalau kamu sudah diterima di UIN Jakarta, prestasi kamu itu kamu lanjutin. Yang memang punya prestasi akademik ataupun non-akademik bisa tetap aktif untuk ikut lomba-lomba ataupun kejuaraan. Nanti timbal baliknya kamu bisa dapat beasiswa dari UIN Jakarta. UIN Jakarta jadi terkenal dan kamu pun bisa dapat bantuan pendidikan atau beasiswa itu gitu. Yang belum saya sebutkan, oh ini juga kan prestasi ya. Memang kalau kampus negeri yang lain kan ada ya yang secara khusus dibuka dari jalur masuk ketua OSIS. Kalau di UIN Jakarta memang belum ada, tapi bisa dimasukin dari SNBP ataupun SPAN PT KIN. Seperti itu ya, Saada. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Taufan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab lagi. Udah ada 8 yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Mungkin boleh dari Man satu Ciamis untuk menyampaikan pertanyaannya. Enggak, Kak. Oh, ada. Kakinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari Man 1 Ciamis. Mau tanya, saya kan sekolahnya di Man 1 Ciamis. Nah, sedangkan saya rumahnya di Tangsel. Kira-kira prospek diterima atau tidaknya lebih besar atau sama aja kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Eh, eh, Mungkin kita tampung dulu ya. Pertanyaan kedua boleh dari ada Kanashwa. Assalamualaikum, saya Nashwa dari Purwakarta. Izin bertanya, saya kan lulus tahun 2021 SMA-nya. Itu bisa tetap pakai jalur mana, dan kalau untuk tahfidz 30 juz itu kan biasanya di UIN buka apa beasiswa untuk tahfidz 30 juz. Apa di Jakarta ini juga sama, ada untuk peluang yang tahfidz 30 juz atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nashwa. Kita tampung dulu ya Kak Nashwa pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Satrio Jatiwiguna. Boleh untuk on mic dan menyampaikan. Baik Kak, sebelumnya saya izin bertanya. Untuk yang pertama, kan semisalnya kita ikut jalur SPMB Mandiri Prestasi dan alhamdulillah keterima
Dan yang sudah saya pahami melalui channel YouTube kemarin itu, kalau misalkan kita lulus jalur prestasi dan kita setiap semesternya ketika sudah keterima di UIN itu dan ataupun setiap tahunnya selalu menang lomba ataupun menyetorkan prestasi kita tingkat nasional, apakah UKT-nya ditiadakan? Dan terus yang kedua, kan saya juga dari paket C. Apakah saya bisa mengambil jalur prestasi melalui PMB Mandiri Prestasi? Dan apakah saya juga kan tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Mentor tadi bahwasannya kalau kita menjadi ketua organisasi ataupun ya jadi bagian organisasi tersebut kayak ketua itu, apakah saya juga bisa menyangkutinya di PMB Mandiri tersebut? Dan yang terakhir, dan kebetulan sendiri bidang prestasi saya itu ada di bidang dai, sedangkan yang ada tercantum di kemarin itu yang saya baca dari UIN itu di situ hanya ada pidato bahasa asing. Apakah dai itu bisa termasuk juga ataupun tidak? Itu aja Kak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Taufan, pertanyaan pertama tadi. Oke. Terima kasih untuk siapa tadi? Hafiz ya. Bentar. Yang pertama tadi dari dari Ya, Man Satu Hafiz. Ciamis. Man Satu Ciamis ya, kamu tangselnya di mana Hafiz? Di Ciputat nih jangan-jangan. Halo Hafiz. Di ini Pak di Ciputat, dekat. Orang Ciputat. Ya. Oh, atau kenapa sekolahnya jauh-jauh teing ke Ciamis? Ngerantau Pak, mondok. Oh, mohon ya, mondok. Oke, kalau gitu. Memang ya pertanyaannya jadi agak-agak mirip dengan siapa ya tadi? Saadah kalau tidak salah ya. Silahkan daftar aja, peluang untuk diterimanya juga akan sama. Ya, keunggulannya atau keuntungannya berarti kan kamu nanti kalau udah di UIN Jakarta udah lebih deket lokasi untuk belajar atau kuliahnya dari rumah. Karena kamu rumahnya di Ciputat, terus kuliahnya di UIN Jakarta gitu. Jadi sebetulnya ya nggak ada ngaruh-ngaruhnya ya. Mau kamu dari Sabang sampai Merauke, setiap calon mahasiswa punya peluang yang sama untuk diterima. Kalau memang dia SNBP SPAN PTKIN, yang penting memang dia bisa lulus seleksinya. Kalau dia nilai lapornya maksudnya memenuhi kualifikasi atau standar yang ditentukan. Kalau dia dari jalur ujian, ya dia mampu atau bisa mengerjakan soal-soal ujiannya, baik dari SNBT, UMPTKIN, ataupun dari SPMB Mandiri. Gitu palingnya Hafiz. Mudah-mudahan sih kerezekian setelah dari Ciamis terus ke Ciputat, jadinya udah lebih dekat dari rumah. Yang berikutnya tadi dari Nashwa ya. Iya Pak, betul. Nashwa itu tanya terkait dengan beasiswa Tafis 30 juz atau jalur masuknya ya. Kalau Iya. jalur masuknya sebetulnya secara khusus jalur masuk Tafis itu belum ada. eh, Paling saya sih menyarankannya tetap dari SPAN PTKIN ataupun dari SNBP. Kalau kamu sekarang masih kelas 12 SMA sederajat, karena kan yang bisa ikut jalur rapor hanya kelas 12 SMA sederajat ya, tidak bisa dari yang gap year angkatan 2023 ataupun 2022. Silakan itu sangat bisa dimasukkan untuk Tafis 30 juz itu. Nanti pakai sertifikat, kamu nanti upload di PDSS-nya lewat gurunya di SNBP ataupun SPAN PTKIN. Nah, nanti kalau sudah jadi mahasiswa UIN Jakarta, kalau ini sih mau dari jalur masuk apapun ya, mau dari jalur rapor ataupun jalur ujian, banyak banget yang namanya beasiswa Tafis itu. Jadi kamu ngajuin setiap tahun. Memang beda dengan beasiswa KIP. Kalau KIP kan kamu ngajuin di semester 1,
Habis gitu langsung akan dapat sampai dengan selesai di semester 8, nggak perlu ngajuin lagi. Nah, kalau beasiswa tahfiz, ngajuinnya harus per tahun. Tahun pertama ngajuin nanti dapat 2 semester, tahun berikutnya ngajuin lagi dapat 2 semester lagi gitu ya. Ini akan bagus banget. Apalagi udah 30 juz ya. Ini mah Masya Allah banget nih. Eh, udah apa namanya solehah banget kali ya. Jadi nanti bisa dapat beasiswanya sangat sangat terbuka deh. Apalagi kalau udah 30 juz mah kayaknya insya Allah dapat nih beasiswanya gitu. Jadi memudahkan kamu untuk kuliah, nggak perlu mikirin lagi uang kuliahnya nantinya, tinggal fokus untuk belajar. Yang penting memang lulus ya, dengan catatan lulus seleksinya. Artinya walaupun sudah punya hafalan 30 juz, tetap ada seleksi. Dari administrasi nanti kamu akan diminta sertifikat eh, hafalan 30 juznya dari lembaga yang kamu belajar. Misalnya apakah dari pesantrennya atau dari lembaga manapun yang kamu hafalan Al-Qur'annya, mintakan sertifikatnya. Terus nanti wawancaranya ya itu di tes hafalannya. Terus kalau memang lolos diumumkan ya baru dapat beasiswanya gitu. So far memang yang paling banyak kita juga amazed banget di UN Jakarta itu yang namanya penghafal Al-Quran sampai 30 juz itu bukan berasal dari jurusan-jurusan agama. Banyak sekali kan yang namanya beasiswa itu setiap tahunnya selalu kita seremonikan di acara Student Achievement Award atau awarding untuk yang berprestasi selama kurun waktu 1 tahun. SAA namanya. Dilaksanakan setiap bulan Desember setiap tahunnya. Nah, salah satu kategori prestasinya adalah tahfiz 30 juz. Ternyata yang punya hafalan 30 juz itu dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran. Jadi calon dokter, dokter muslim gitu ya, yang punya nilai keislaman yang kuat dan ternyata dia punya hafalan 30 juz gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi secara kemampuan medis dan Islamnya nanti. Nah, mudah-mudahan ini pun menjadi motivasi untuk adik-adik semuanya, termasuk Nashwa Abdillah yang menanyakan hal ini, biar nanti perjuangkan saja dulu dari jalur masuk yang disediakan oleh UIN Jakarta, kemudian mudah-mudahan lolos, nanti daftarkan beasiswanya biar bisa dapat bantuan pendidikan dan beasiswa ini gitu. Kurang lebih itu ya Nashwa. Iya, Bapak mohon maaf. Ini kalau untuk kan tiap tahun tadi diajukan kembali ya. Eh ketika setiap tahun itu. Nah, itu yang diajukan itu berupa hafalan atau gimana? Iya, berupa hafalannya. Kalau memang kan kalau di UIN Jakarta itu minimalnya itu harus 5 juz ya untuk bisa dapat beasiswa. Kalau setiap tahun mengajukan itu harus ada improvement atau peningkatan. Tahun berikutnya harus lebih dari 5. Oh ya. Kalau berikutnya mau ngajuin lagi ya harus lebih lagi dari misalnya tahun berikutnya jadi dari 5 jadi 6. Habis 6 jadi 7. Nah, yang berikutnya harus naik lagi terus karena itu kan tidak beasiswa dengan level yang sama gitu. Harus ada peningkatan dan bersaing dengan penghafal-penghafal lainnya. Nah, kalau kamu posisinya sudah di 30 juz, ya hafalannya yang nanti dites, ya ini mah kan sudah istilahnya semua juz sudah dihafal, paling nanti tesnya aja yang dibedakan. Seperti itu gitu. Hafalannya yang nanti disetorkan atau diujikan oleh tim penguji dari bagian kemahasiswaan biasanya. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Oke, Jadi sama-sama kondisi Nashwa. lulusan 2021 itu juga nggak berpengaruh ya? Oh iya, kalau lulusan 2021 memang sudah tidak bisa untuk masuk ke UIN Jakarta karena kaitannya tadi kalau masuk negeri tidak hanya di UIN Jakarta saja sih, di seluruh universitas negeri itu sudah tidak bisa menerima anak-anak yang lulusannya 2022 ke bawah. Jadi maksimal 2024 hanya akan menerima lulusan SMA tahun 2022, 2023, dan 2024. Berarti nggak bisa, Pak.
Iya, kalau kamu lulusnya lebih dari 2022 agak susah ya kalau ke negeri mah, termasuk ke UIN Jakarta sih. Belum, karena syarat ini sudah menjadi baku dari kementerian, bukan dari UIN Jakarta yang buat gitu. Dari Kementerian Agama ataupun dari Kemendikbud Ristek. Seperti Walaupun itu. mandiri juga tidak bisa ya. Nggak bisa, kecuali kamu ke swasta. Kalau ke swasta akan lebih bebas, tidak ada aturan baku gitu ya. Kalau di negeri memang kita punya apa aturan dari pemerintah yang harus diikuti gitu. Kita sebagai universitas negeri memang kan diatur sama undang-undang, diatur sama keputusan menteri. Jadi ya harus kita ikuti, walaupun kita masih punya wewenang untuk membuka jalur SPMB mandiri, tapi dari tingkat syarat lulusan SMA-nya masih akan sama. Saya kira kan tadi kata Bapak kan bisa di bawah umur 25 tahun. Nah, Kalau paket C, oh, kalau tidak sekolah paket C, artinya sekolah reguler atau umum, itu harus dari 3 tahun lulusan terakhir. Seperti itu ya. ya Pak. Ya, Oke, terima kita kasih. beralih ke Satrio. Satrio itu bertanya tentang UKT. UKT-nya kalau misalnya kita berprestasi di tingkat nasional ataupun internasional atau prestasi apapun itu, kira-kira UKT-nya jadi hilang atau enggak? Enggak. Jadi kalau kamu nanti sudah kuliah di UIN Jakarta, sudah dapat UKT, kemudian apa namanya, punya prestasi, ajukan beasiswanya. Tetapi kewajiban untuk membayar kuliahnya tetap harus dibayarkan gitu. Ya, kamu kan sudah berprestasi, peluang dapat beasiswanya akan lebih banyak. Jadi cari aja beasiswanya. Nanti UKT-nya tetap dibayarkan gitu. Kan yang tadi saya bilang, simbiosis mutualisme dari kampus dan juga apa namanya? Kamu sebagai mahasiswa kami nantinya. Gitu ya. Silakan diajukan aja. Terus kalau kamu menjadi ketua organisasi, yang kami maksud di sini secara spesifik adalah ketua OSIS. Karena kita itu menilai skill leadership atau kepemimpinan. Gimana kemampuan kamu untuk memanage orang lain, untuk menghandle sebuah organisasi, dalam hal ini organisasi yang berlaku di SMA sederajat. Yang kita akui adalah OSIS atau organisasi siswa intra sekolah gitu ya. Jadi kalau ketua OSIS yang kita terima yang dinilai adalah kemampuan kepemimpinan kamu atau leadership. Nah, tadi pertanyaan ketiganya dari Satria tuh apa ya? Tadi agak kurang jelas. Ini Pak, mohon maaf. Jadi Boleh kan lebih yang kencang suaranya? ini Pak, mohon maaf. Kan yang saya lihat kemarin yang tercantum di prestasi di bidang prestasi untuk lewat PKB jalur mandiri itu mandiri prestasi itu ada pidato bahasa asing. Sedangkan kan prestasi yang sering saya ikuti ataupun yang sering saya dapat itu di bidang dai. Apakah itu bisa juga atau gimana Pak? Oh, siap-siap. Ini sama halnya seperti minggu lalu, kita yang sama, dia ternyata ada yang sudah jadi dai nasional ya, di tingkat SMA, kalau tidak salah dari SMA 28 Kabupaten Tangerang. Boleh, silahkan kalau memang kamu sudah punya prestasinya jadi seorang dai muda gitu ya, buktikan dengan sertifikatnya, itu bisa dikonsider juga sebagai prestasi dari kamu sebagai calon mahasiswa UIN Jakarta. Lampirkan saja, nggak apa-apa. Saya rasa itu ya, Satrio Jati Wiguna. Baik Pak.
Iya, silahkan. Kembali ke Kak Nisa, sebenarnya kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan. Oke, mungkin tiga pertanyaan terakhir kali ya, Pak. Oke, Boleh, silakan. oke, ini ada dari Mandua Model Kota Medan. Boleh? Dari Mandua Model Kota Medan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan, yaitu nama saya Alfi dari Mandua Model Medan. Saya ingin bertanya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah di SPAN PTKIN memiliki mata pelajaran pendukung untuk masuk ke universitas? Yang kedua, bagaimana prospek pekerjaan jurusan ilmu sosial dan politik? Yang terakhir, tadi kan katanya ada pergantian mahasiswa satu semester ke luar negeri. Nah, pada tahun 2023, UIN Jakarta telah meluncurkan 100 mahasiswa ke luar negeri. Untuk mengikuti pergantian mahasiswa ke luar negeri itu, apakah ada syarat ketentuannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari pengguna Zoom. Ini siapa nih namanya pengguna Zoom? Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halil. Saya di sini ingin bertanya terkait tentang materi ujian yang terutama khususnya untuk saya sendiri untuk masuk ke Fakultas Adab dan Humainora, khususnya di jurusan Sastra Arab. Itu untuk materi ujiannya apa Arab. saja? Itu saja. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Fadilah Amalia Akbari. Boleh untuk on mic? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran tidak? Kedengeran, kedengeran. Jadi perkenalkan, nama saya Fadila Amalia Akbari dari SMA 1 Pelabuhan Ratu. Izin bertanya, apa untuk rata-rata jurusan kedokteran tahun kemarin apa akan di-upload di Instagram UIN Jakarta itu sendiri atau tidak? Karena saya lihat di internet itu kebanyakan tidak sama dari web ke web yang lain untuk rata-ratanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadilah atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab, Pak Taufan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada beberapa ya dari Alfi Mandua Medan. Terima kasih Alfi untuk 3 pertanyaannya nih. Saya pengen bahas dari ini dulu ya. SPAN PTKIN, mata pelajaran pendukungnya. Masukkan saja mata pelajaran yang memang ada di sekolah. Kalau tidak salah, itu bisa di able dan disable. Jadi kalau memang ada di able, kalau tidak ada tinggal di disable, biar tidak terbaca kalau itu mata pelajarannya ada tapi nanti dikosongkan gitu nilainya. Kalau memang ada ya harus dimasukkan nilainya, kalau nggak ada harus di disable mata pelajarannya.
biar nanti tidak dihitung menjadi pelajaran yang ada di SPAN PTKIN gitu. Tentunya yang namanya SPAN itu akan menyesuaikan dengan sekolah-sekolah kayak pesantren ataupun aliyah gitu ya, yang mata pelajarannya itu lebih banyak daripada SMA-SMA umum. Untuk pelajaran-pelajaran SMA umum tentu biasanya sudah ada semua tuh, tinggal mata pelajaran kekhususan yang ada di aliyah ataupun pesantren. Nanti tinggal dilihat aja. Biasanya admin dari PDSS ataupun guru BK atau misalnya guru yang bertugas untuk handle PDSS ini sudah lebih paham tuh kaitan dengan mata pelajaran pendukung. Yang penting dicocokkan dulu aja. Nanti biar masukin data di PDSS-nya sesuai. Yang berikutnya adalah visip prospek kerjanya seperti apa. Ini sangat luas sekali ya untuk visip tuh. Dia masuk di rumpun sosial. Kalau misalnya kamu ngikutin yang lagi rame di sosial media, di TV gitu ya, itu kan kita tahu ya lagi masa pemilu nih di 2024. Itu biasanya ya kalau secara keilmuan orang-orang ilmu politik tuh yang banyak bergerak di sana gitu ya. Baik yang apa namanya tuh sudah duduk di pemerintahan ataupun yang di partai politik gitu. Itu kalau yang dari ilmu politik. Kalau misalnya kamu masuknya ke hubungan internasional, ini sangat spesifik buat kamu yang pengen jadi duta besar, atau misalnya pengen kerja di Kementerian Luar Negeri, ataupun pengen di ASEAN Sekretariat, yang pekerjaannya itu tentang diplomasi kenegaraan, yang kaitannya dengan hubungan bilateral negara gitu ya. Nah, itu juga sangat cocok kalau memang mau ke hubungan internasional. Atau misalnya di sosiologi. Sosiologi itu banyak juga yang menjadi tenaga pengajar atau misalnya peneliti, sosiolog, itu juga banyak. Yang penting tinggal kamu pilih aja. Kira-kira kamu concern-nya mau di mana antara FISIP ini. Karena kan ada 3 FISIP itu. Ada hubungan internasional, ada ilmu politik, sama ada sosiologi. Ya, tinggal kamu pilih mau yang mana. Terus kaitannya sama MOSMA atau beasiswa untuk student exchange ke luar negeri. Kira-kira syaratnya apa aja? Yang paling terlihat adalah kemampuan bahasa. Jadi Alfi dari sekarang kalau memang pengen dapat peluang untuk belajar ke luar negeri, benahi bahasanya. Peluangnya ada 2, ke negara-negara berbahasa Inggris sama ke negara-negara berbahasa Arab. Dari sekarang coba ikut atau belajar lebih banyak lagi tentang TOEFL. Saya coba pengen tanya ke Alfi lagi deh. Alfi masih standby? Alfi kan ya tadi namanya ya? Dari Mandua Medan. Iya, Pak. Iya, Alfi sudah pernah tes TOEFL? Sebelumnya saya pernah tes TOEFL, cuman masih basic dasar gitu, Pak. Oke, berarti kamu tertariknya yang berbahasa Arab? Bahasa Inggris, Pak. Berbahasa Inggris. Oke, saya tadi terdengarnya kok kayak kamu bilangnya TOEFL gitu. Kalau TOEFL kan yang berbahasa Arab ya. Kalau yang berbahasa Inggris TOEFL. Oh baik, ke negara yang berbahasa Inggris ya. TOEFL itu kamu harus lebih familiar dan harus ini ya, harus sering belajar dan buktikan dengan tes. Karena tidak cukup hanya belajar aja tanpa ada sertifikat. Harus dibuktikan dengan nilai kamu diukur bisa dapat berapa TOEFL-nya. Minimal banget harus punya 550 skor TOEFL-nya untuk bisa belajar ke luar negeri lewat skema pertukaran mahasiswa di UIN Jakarta. MOSMA, Mora Overseas Student Mobility Award. Itu ya singkatannya, MOSMA. Nah, UIN Jakarta di bulan Oktober tahun 2023 kemarin
Jadi ini masih anget banget ya. Programnya masih berlangsung, belum selesai. Itu kita memberangkatkan 43 orang ke luar negeri. Jadi terbanyak se-PTKIN yang ada di seluruh Indonesia itu dari UIN Jakarta, Musmanya. Ada yang ke Temple University Amerika, ada yang ke University of Pennsylvania Amerika juga. Terus ada yang ke University of Western Sydney di Australia. Terus paling banyak memang itu ya, Amerika sama Australia. Ada yang ke Jepang juga, saya lupa nama universitasnya apa. Terus kalau yang berbahasa Arab itu ada yang ke Maroko, Tunisia, sama ke Al-Azhar Kairo. Oh iya, yang terbanyak itu ke Malaysia, University of Kebangsaan, kalau tidak salah. Nah, itu memang terbanyak dari 43 orang itu, kalau tidak salah, ada 5 orang. Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Kesehatan, maaf. Fikes itu ke Malaysia untuk student exchange-nya. Nah, tinggal syaratnya adalah motivation letter. Selain tadi sertifikat bahasa, TOEFL, kamu juga harus bikin motivation letter. Motivation letter itu kenapa kamu tertarik untuk ikut program ini, tulis dalam 300 kata berbahasa Inggris. Kalau misalnya kamu ke negara yang berbahasa Inggris. Kalau yang ke negara berbahasa Arab, ya kamu tulis dalam bahasa Arab gitu. Setelah nanti eh, seleksi administrasi, kamu akan dipanggil untuk wawancara. Wawancaranya kurang lebih ya Halo. sama. Halo. Kenapa kamu tertarik untuk ikut MOSMA ini? Dan interviewnya akan berbahasa asing ya. Oke, semangat. Mudah-mudahan nanti bisa ikut MOSMA juga. Karena kamu masih ada waktu sekitar 2 tahun. Karena minimal banget harus semester 4. Jadi semester 4 ke atas yang bisa ikut pertukaran pelajar. Gitu ya. Pertukaran mahasiswa, mohon maaf. Karena sudah di UIN Jakarta nanti ya. Oke, yang berikutnya adalah pengguna Zoom. Pengguna Zoom adalah Holil. Holil singkat dan padat nih pertanyaannya, Kanisa. Materi ujian untuk bisa masuk ke bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab di Fakultas Adab dan Humaniora berarti kamu itu eh, ikutnya UMPTKIN ataupun SPMB Mandiri. Nanti akan ada pelajaran IPS-nya, terus pelajaran bahasanya, dan pelajaran agamanya. Bahasanya nanti ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. PAI-nya akan ada cabang-cabangnya dari mulai fikih, kemudian sejarah Islam, sampai nanti biasanya ada hadis dan tafsir. Tapi biasanya kan itu pelajaran-pelajaran basic yang sudah didapatkan dari SMA sederajatnya ya. Apalagi ini BSA. Berarti kan kamu dari aliyah ya atau dari pesantren nih, Holil? Dari pesantren, Pak. Wah, dari pesantren mah insya Allah gampang nih gitu ya untuk nanti ujiannya. Apalagi bahasanya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kan biasanya sudah lebih unggul gitu. Apalagi nanti PAI-nya nih. PAI-nya sudah dibagi sangat spesifik, apalagi di pesantren nanti sudah sangat banyak muatan pelajaran agamanya. Jadi insya Allah kamu bisa sih saya rasa gitu. Yang penting ya itu aja. Pelajaran IPS-nya dipelajari lagi, bahasanya dipelajari lagi, cari kisi-kisi soalnya di internet itu biasanya banyak. Dan tadi ya, bahasa. Bahasa, PAI, dan juga IPS. Itu ya, Holil. Iya, Pak. Nah, makasih untuk atas Sama. Yang terakhir itu ada dari Fadilah SMAN 1 Pelabuhan Ratu Sukabumi berarti ya Fadilah ini ya. Iya. Kamu IPA berarti? Iya. Untuk kedokteran tahun lalu itu sekitar 89 nilainya. Memang beberapa web itu tidak memuat keketatan dari rata-rata nilai ya. Hanya daya tampung dan juga peminat tahun 2023 gitu. Tapi
kamu bertanya di sini udah tepat banget juga sih. Kurang lebihnya di 89 untuk bisa masuk FK. Tapi memang ini tidak menjadi patokan. Kita nggak tahu di 2024 ini yang nanti daftar kedokteran akan seperti apa nilainya. Yang terpenting kita itu akan langsung menyesuaikan dengan eh, kuota penerimaan. Misalnya gini, saya lihat contekan saya dulu ya. Saya buka Instagram UIN JKT Official. Di sini ada daya tampung SNBP yang jalur prestasi lewat nilai rapor. Kuotanya kan untuk SNBP 2024 hanya 30 orang. Jadi kita akan langsung meranking nilai tertinggi dari peringkat 1 sampai peringkat 30. Itu yang akan diterima. Kalau memang masih di 89, ya berarti ya angkatan 2024 nilainya memang segitu gitu ya. Tapi nanti ya kita lihat angkatan 2024 akan seperti apa. Kalau ternyata lebih tinggi nilai-nilainya, ya nanti akan ditinggikan juga untuk passing grade-nya. Langsung diambil 30 terbaik. Kalau ternyata lebih rendah dari 89, ya akan diturunkan. Langsung di ranking 1 sampai 30. Itu ya. Untuk yang SNBT-nya yang berbasis tes lewat jalur ujian, daya tampungnya lebih besar, 75. FYI, Fakultas Kedokteran di 2024 memang menambah kuota karena gedungnya sekarang sudah terpisah dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Tadinya kedokteran itu masih gabung gedungnya dengan Fakultas Ilmu Kesehatan. Alhamdulillah 2023 UIN Jakarta mendapatkan bantuan SBSN untuk membangun gedung Fakultas Ilmu Kesehatan. Akhirnya Fikes sekarang sudah berpisah punya gedung sendiri. Jadinya FK udah satu gedung sendiri, sangat besar, ada dua, makanya kuotanya pun ditambah. Di SNBT jadi 75 orang. Ini belum yang mandiri, nanti yang mandiri pun akan diupload juga ya untuk kuota penerimaannya berapa. Nah, itu. Jadi nanti untuk SNBT juga sama, akan langsung disesuaikan peringkat 1 sampai dengan 75 tertinggi, itu yang akan diterima. Gitu. Kurang lebih itu Fadilah. Masih ada pertanyaan dari Fadilah? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Kak Nisa, ini saya rasa karena banyaknya antusias dari adik-adik yang sudah bertanya, kita boleh tambahkan ya dari kolom chat. Sepertinya ini banyak banget yang sudah bertanya dari kolom chatnya Zoom. Mungkin boleh dipilih dari Kanisa 3 penanya dari chat yang pertanyaannya pun belum pernah ditanyakan dari 9 orang sebelumnya. Silakan Kanisa. Baik, Pak. Kita ambil dari Q&A ya, Pak, yang sudah ada nih banyak banget juga yang udah nanya. Oke, bentar kita pilih dulu. Di sini ada izin bertanya, apakah di UIN Jakarta ini ada program wajib asrama, terutama pada Fakultas Kedokteran? Mau langsung dijawab apa kita? Oke, Oke, saya Pak. langsung jawab aja ya. Untuk wajib asrama itu tidak ada. Tetapi kalau mau asrama, ada banget. Apalagi Fakultas Kedokteran. Kedokteran itu asramanya terpisah, tidak gabung dengan jurusan lain. Jadi asramanya UIN Jakarta itu ada asrama putra, asrama putri, asrama kedokteran putra, asrama kedokteran putri, dan Ma'had Al-Jami'ah atau pesantren mahasiswa. Peruntukannya beda-beda. Ma'had Al-Jami'ah itu biasanya untuk anak-anak beasiswa. Itu masuknya ke Ma'had Al-Jami'ah. Untuk yang reguler atau umum berbayar, itu masuknya ke asrama putra atau asrama putri. Asramanya kami itu berbayar 3.500.000 per tahun. Jadi memang insya Allah sangat terjangkau ya. 3.500.000 12 bulan gitu, 1 tahun. Nanti
kamu tinggal daftar aja dan memang eh, ada beberapa ketentuan yang harus kamu taati kaitan dengan tata tertib. Biasanya ada jam malam, ada pembinaan, ada ibu asramanya atau bapak asramanya yang nantinya bisa membantu kamu untuk pengembangan kegiatan-kegiatan asrama juga yang nantinya bisa manfaat selama kamu kuliah di UIN Jakarta. Nah, selain itu ada juga asrama putra kedokteran, ada asrama putri kedokteran, itu juga sama berbayar gitu ya. Yang mau asrama silakan daftar, yang tidak asrama pun ya nggak apa-apa, silahkan. Kalian tinggal atur saja. Kalau memang dari luar Ciputat, kalau mau ngekos atau sewa rumah banyak sekali di sini, kalau mau asrama ya tinggal daftar aja nanti gitu. Berikutnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum Pak. mohon izin Ibu dari chat dulu ya, silahkan dua lagi. Aduh Pak, tadi. Oke, kita lanjut ya Pak. Untuk pertanyaan yang dari chat Zoom. Mana? Izin bertanya Pak, kalau untuk melihat kurikulum jurusan seperti mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir dan jurusan yang lain gimana ya? Sebab di website resmi UIN Jakarta hanya ada beberapa saja seperti bahasa dan sastra Arab. Ini sudah sangat spesifik ya nanyanya tentang apa mata kuliah dan kurikulum. Kalau misalnya secara detail ada di buku pedoman akademik. Dapatnya di mana? Di kampus. Kalau misalnya kamu mau lihat lebih detail, silahkan main-main aja ke kampus, terus ke bagian akademik ataupun bagian humas. Nanti ada buku besar, tebel, kurang lebihnya bisa sampai 500 halaman kali ya. Itu memuat mata kuliah semua jurusan yang ada di UIN Jakarta, termasuk dosennya siapa dan SKS atau bobot mata kuliahnya berapa jam, itu ada semua di buku pedoman akademik gitu. Memang kalau di website hanya umum-umumnya saja gitu, tetapi secara detailnya kamu akan dapatkan di akun mahasiswa. Terus tadi yang saya bilang ada di buku pedoman akademik gitu ya. Atau biasanya ada juga dari blog-blog atau YouTube-YouTube atau akun-akun mahasiswa. Sekarang itu banyak banget konten kreator yang bikin kayak informasi, misalnya belajar apa aja sih di ilmu Al-Quran dan tafsir gitu ya. Nah itu biasanya suka banyak juga tuh. Seperti itu paling ya. Tadi saya nambahin dari apa namanya yang sebelumnya terkait dengan asrama. Asrama itu di UIN Jakarta memang cuma 1 tahun. Kalau nanti kamu daftar, itu hanya 1 tahun. Kalau sudah semester 3, akan diperuntukkan bagi mahasiswa baru di angkatan berikutnya. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Nih, ada yang nanya, kalau sudah buat KIP itu langsung mengajukan kemana ya Kak prosesnya? Boleh dijawab Pak Taufan? Untuk yang punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, kamu itu silahkan diurus di SMA-nya. Jadi jangan ketika sudah berstatus mahasiswa baru bikin, karena sifatnya melanjutkan kalau KIP itu. Yang di SMA-nya punya KIP, nanti bisa dilanjutkan ke UIN Jakarta. Cuma memang skemanya beda dengan kampus-kampus yang lain. Soalnya kampus yang lain itu ada yang dari jalur masuk sudah bisa daftar masuknya mau KIP atau tidak gitu ya. Tapi kalau di UIN Jakarta enggak. Kamu harus diterima dulu. Jadi kayak reguler ini dulu apa istilahnya modal sendiri dulu kalau di UIN Jakarta. Silahkan diurus di SMA-nya. Kalau sudah punya, nanti bisa daftar sesuai dengan jalur masuk. Nanti diseleksi, memang kuotanya tidak sebanyak dari
jumlah pemegang kartu KIP-nya. Atau ya tergantung dari tahun atau angkatan mahasiswanya ya. Maksudnya di tahun 2024 kita nggak tahu apakah penerima atau yang punya KIP-nya itu banyak atau tidak. Yang pasti kalau memang nanti kuotanya kurang, pasti akan ditambah. Artinya seleksinya akan eh, dibuka kembali sampai kuotanya terpenuhi. Tapi kalau misalnya yang punya KIP-nya lebih banyak, ya mau nggak mau kita harus sesuaikan dengan kuota penerimaan KIP-nya gitu. Nanti daftarnya lewat bagian kemahasiswaan, terus nanti ada seleksinya khusus sesuai dengan jalur masuk. Makanya di UIN Jakarta untuk pembukaan KIP-nya akan dibuka sebanyak 5 kali. Tapi kamu jangan salah nanti, daftarnya jangan ketuker. Kamu masuk UIN Jakartanya lewat jalur SNBT. Berarti daftar KIP-nya pun harus dari SNBT. Jangan kamu masuk SNBT, daftar KIP-nya di jalur mandiri. Nggak bisa. Itu nanti yang mandiri ya khusus untuk anak-anak yang jalur mandiri masuknya. Kurang lebih seperti itu untuk yang jalur KIP. Oke, terima kasih Pak Taufan atas jawabannya yang sangat mendetail. Eh, oke, di Zoom telah bergabung warek kita, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Ahmad Palabi. Kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Adik-adik sekalian, dari MAN 1 Ciamis dan MAN 2 Kota Medan ya. Ya, terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Mungkin juga ada Dewan Guru yang juga ikut menyimak kegiatan ini. Saya sangat bahagia dan tentu sangat mengapresiasi atas keikutsertaan adik-adik sekalian dalam sosialisasi ini, dan ini sangat penting menurut saya. Adik-adik bisa mendapatkan informasi-informasi yang adik-adik butuhkan semua untuk bisa bergabung di UIN Jakarta. Saya tentu, kita semua, kami semua di sini tentu sangat saya tentu sangat berharap pada adik semua bisa bergabung di UIN Jakarta, salah satu universitas Islam negeri terbaik di Indonesia, dan banyak sekali kawan-kawan Anda yang dari berbagai SLTA, Alia, SMA, dan SLTA lainnya yang baik di umum maupun di pesantren yang sangat berminat untuk bergabung di UIN Jakarta, dan tentu kami sangat senang jika Anda menjatuhkan pilihan kepada UIN Jakarta. Tentu banyak hal yang akan Anda dapatkan di sini. Anda akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dari dosen-dosen yang luar biasa di sini. Banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional yang tergabung di UIN Jakarta yang akan mendampingi adik-adik sekalian jika adik-adik sekalian bisa bergabung di UIN Jakarta. Ya, tentu kami perlu sampaikan bahwa minat calon mahasiswa di UIN Jakarta sangat tinggi, sehingga perlu persiapan, perlu kesungguhan dari adik-adik sekalian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi di UIN Jakarta. Ya, sekali lagi kami sangat senang dan bahagia karena adik-adik menjatuhkan pilihan untuk bisa berkompetisi, untuk bisa kuliah di UIN Jakarta, pilihan yang tepat untuk adik-adik sekalian studi di perguruan tinggi
baik untuk ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu umum, ya. Kita juga tidak hanya eh, eh, terdepan dalam konteks pengkajian ilmu-ilmu agama Islam, tapi juga eh, sangat kompetitif dalam kajian-kajian ilmu-ilmu umum, ya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Selamat dan kami tunggu kehadiran adik sekalian untuk bergabung di UIN Jakarta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Selanjutnya juga ada sambutan dari Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Bapak Priyono MPD. Kami persilahkan. Pak Biro dipanggil Pak Rektor, Nisa. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya saja. Oke, teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab kita cukupkan dulu ya, teman-teman. Bagi yang belum berkesempatan untuk bertanya, boleh untuk langsung DM IG UIN Jakarta Official untuk berdiskusi, untuk bertanya lebih lanjut dan lebih detail. Nah, sebelumnya kita beritahukan juga nih teman-teman, kalau misalnya kita menyiapkan door prize sebanyak 3 buah. Nah, gimana sih cara dapetin door prize-nya ini? Yaitu dengan share kesan kamu mengikuti acara ini dengan template yang telah ditentukan. Dan jangan lupa mention IG UIN Jakarta. Nah, kesan terbaik beda dari yang lain akan kita pilih untuk menjadi pemenang door prize dan akan kita umumkan pada jam 8 malam nanti. Jadi, jangan lupa ya teman-teman untuk share kesan pesan kamu mengikuti acara ini. Nah, template-nya akan dikirimkan sekarang nih. Nah, oke. Baik, sebelum berlanjut ke acara berikutnya, terlebih dahulu kita dokumentasikan kegiatan pada hari ini ya teman-teman. Untuk teman-teman sekalian boleh mengaktifkan kameranya dan untuk tim operator dipersilakan untuk memandu sesi dokumentasi. Boleh teman-teman untuk mengaktifkan fitur kameranya? Boleh. Ya, boleh. Oke. Eh, Oke, aba-aba dari aku ya. Kita akan foto di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir nih di slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, kembali lagi. Oke, terima kasih tim operator yang telah memandu sesi dokumentasi. Hadirin sekalian, tiba-tiba sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya Anissa Rama selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut kuisnya ya. Ada e-wallet. Oke.